Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Faza Saroya, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 2103036017, kelas MPI 1A, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Danusiri MAG. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai moderasi beragama yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak budaya, suku, ras, kesenian, adat istiadat, bahasa, agama, dan lainnya, membuat keberagaman bermasyarakat sangat terlihat. Tapi, adanya keberagaman tersebut seringkali membuat gerakan radikalisme, terutama tentang agama. Moderasi Islam. Dengan adanya moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global. Yang tidak kalah penting bahwa Muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstremis, dan puritan yang melakukan segala hal dengan tindakan kekerasan. Moderasi beragama diperlukan karena sifat ekstrim dalam beragama yang tidak sesuai dengan esensi ajaran agama sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama yang juga sering menyebabkan konflik, rasa benci, intoleran, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Layaknya manusia dalam bermasyarakat, terlebih lagi dalam lingkungan yang penuh keberagaman masyarakat, seharusnya selalu bersikap toleran antar umat beragama, saling menghargai, saling mematuhi peraturan serta batasan-batasan dalam beragama, saling tolong-menolong dalam kehidupan, serta cara-cara lain dalam memanusiakan manusia. Dalam menghadapi masyarakat majemuk, senjata yang paling ampuh untuk mengatur agar tidak terjadi radikalisme, bentrokan, adalah melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif. Hal ini bertujuan untuk menjadikan keberagaman agama sebagai aset yang penting bagi negara Indonesia adalah bagaimana cara moderat yang ditawarkan oleh Islam dapat menjadi pemersatu bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Buktinya, 87,2% penduduk Indonesia menganut agama Islam, sedangkan sekitar 12,25% penduduk Indonesia non-Muslim. Berikut adalah macam-macam agama yang ada di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Yang pertama, masjid, tempat ibadah umat Islam. Yang kedua, gereja, tempat ibadah umat Kristen Protestan. Yang ketiga, pura, tempat ibadah umat Hindu. Yang keempat, vihara, tempat ibadah umat Buddha. Yang kelima, gereja, tempat ibadah umat Katolik. Dan yang keenam, kelenteng, tempat ibadah agama Konghucu. Demi membangun kebinekaan di Indonesia, moderasi beragama penting untuk terus dikembangkan masyarakat. Moderasi beragama menghendaki pemahaman agama yang sejuk dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal, mengetengahkan pemandangan keagamaan yang kompatibel dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekarang dunia mulai melirik apa yang ada di Indonesia. Walaupun berbeda-beda suku dan agama, tetapi tetap bisa rukun satu sama lain. Beliau menuturkan bahwa kita menggunakan cara beragama yang moderat, yakni moderasi beragama. Beliau juga menyebut toleransi beragama di Indonesia juga didukung penerapan Islam toleran oleh mayoritas penduduk. Moderasi beragama di Indonesia tersebut menjadi aset bangsa yang dapat dipromosikan ke negara lain, khususnya Eropa dan Amerika. Oleh sebab itulah, pemerintah Indonesia semakin giat menyerukan kampanye tentang moderasi beragama di dalam berbagai kesempatan dan elemen masyarakat.
mulai dari rumah ibadah, lingkungan tempat tinggal, bahkan sekolah. Hal ini ditunjukkan untuk menekankan pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama dan mencegah timbulnya sikap ekstrim yang hanya merugikan. Apa itu Islam moderasi? Islam moderat atau yang dimaksud juga Islam wasatiyah berasal dari dua kata, yaitu Islam dan wasatiyah. Islam sebagaimana yang diketahui adalah agama yang penuh dengan keberkahan dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Moderasi dalam bahasa Arab diartikan al-wasatiyah. Secara bahasa, al-wasatiyah berasal dari kata wasat. Al-Asfani mendefinisikan wasat dengan sawaun, yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan yang tengah-tengah, atau yang standar, atau yang biasa-biasa saja. Wasaton juga bermakna menjaga dari sikap tanpa kompromi, bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan wasat dan wasatiyah. Orangnya disebut wasit. Kata wasit sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama, penengah, pengantara, yang kedua, pelerai, pemisah perdamaian antara yang berselisih, dan yang ketiga, pemimpin di pertandingan. Menurut M. Quraisyihab melihat bahwa dalam moderasi atau wasatiyah terdapat pilar-pilar penting, yakni pertama, pilar keadilan. Pilar ini sangat utama. Beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah: pertama, adil dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Itu mengatur pada persamaan, walaupun dalam ukuran kuantitas boleh tidak sama. Adil adalah memberikan pada pemilik hak-haknya melalui jalan yang dekat. Ini bukan menurut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi tidak mengurangi, tidak juga melebihkan. Kedua, pilar keseimbangan. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu. Selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian, dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Dalam penafsiran M. Quraisyihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam wasatiyah, karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan. Keseimbangan adalah penciptaan. Misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar, sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan. Ketiga, pilar toleransi. M. Quraisyihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukuran untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak harus dilakukan. Singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Konsep wasatiyah. Konsep wasatiyah sepertinya menjadi garis pemisah dua hal berseberangan. Penengah ini diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya mengabdikan kandungan Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, wasatiyah ini lebih cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi,
Wasatiyah atau pemahaman moderat adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam konteks Indonesia, Islam moderat yang mengimplementasikan umatan wasaton terdapat pada dua golongan, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya mencerminkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui toleransi serta kedamaian dalam berdakwah. Sikap NU pada dasarnya tidak terlepas dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dapat digolongkan paham moderat. Dalam anggaran dasar NU dikatakan bahwa NU sebagai Jamiah Diniyah Islamiyah berakidah Islam dengan mengakui mazhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Penjabaran secara terperinci bahwa dalam bidang akidah, NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih, NU mengikuti jalan pendekatan atau mazhab dari mazhab Abu Hanifah al-Nu'man, Imam Malik ibnu Anas, Imam Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hanbali. Dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain. Moderatisme ajaran Islam yang sesuai dengan misi rahmatan lil alamin, maka memang diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam memaknai ayat ilahiyah, menggunakan istinbat untuk menerapkan hukum terkini, serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya. Maka diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.